Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pencinta TV dakwah yang sama berbahagia, orang baik dimanapun anda berada, semoga kita semua selalu senantiasa dijaga oleh Allah dalam ketaatan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan takwa kita dan memberikan kemampuan kepada kita menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah TV dakwah Al-Sru'i yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat singkat dan ringkas ini insyaallah kita akan sedikit membahas sebuah permasalahan yang ini mudah-mudahan bisa membuka pemikiran kita untuk lebih baik lagi berpikir agar dalam mengisi kehidupan kita ini selalu senantiasa diberkahi, dirahmati, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan mengangkat sebuah materi yang sangat penting terkait dengan Allah itu tidak mengukur orang dari sisi tampilannya. Sekali lagi, Allah tidak mengukur orang itu dari sisi tampilannya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berubah keadaan yang kita alami oleh karena ada perubahan tampilan pada diri kita. Ya, jadi proses perubahan karakter yang ada pada jiwa manusia itu dia dapat terjadi akibat ada perubahan tampilan pada dirinya. Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya setiap manusia yang hadir di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala itu mereka lahir tanpa tampilan. Artinya apa? Manusia terlahirkan ke alam permukaan buminya Allah ini dalam kondisi telanjang bulat. Tidak ada satupun baju sehelai yang mereka pakai. Dan kita tidak pernah menemui dalam perjalanan kehidupan kita bahwa tatkala seorang bayi itu dilahirkan, kemudian bajunya seperti seorang pangeran. Atau mungkin dia pakai baju yang istimewa ketika dia dilahirkan. Pada prinsipnya kita terlahirkan ke alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala ini tanpa tampilan. Artinya dalam kondisi telanjang. Nanti jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, seiring perjalanan waktu mulailah ada seragam yang kita pakai. Ya, dari bayi disiapkan seragam oleh orang tua kita. Kemudian SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu semua disiapkan oleh orang tua kita. Dan disinilah mulai nampak ya sebuah sikap yang aneh terjadi keluar daripada jati diri pribadi kita masing-masing. Oleh karena ada tampilan yang menyebabkan dirinya menjadi berubah. Padahal sejak dilahirkan orang tersebut anteng-anteng saja, tidak pernah menampakkan kesombongan, tidak pernah menampakkan keriaan, tidak pernah menampakkan ketakaburannya. Namun tatkala dia sudah dihiasi dengan berbagai tampilan, mengakibatkan dirinya berlaku tidak sesuai dengan fitrah daripada dia dilahirkan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebuah ilustrasi yang mungkin bisa memberikan gambaran yang begitu jelas kepada kita. Sahabat kita, teman kita, tadinya akrab banget dengan kita. Ya, setiap kemana-mana kita selalu bersama, bahkan makan sepiring berdua. Namun dalam kondisi dan keadaan yang berbeda, dia diangkat menjadi ketua RW. Maka kondisi demikian karena ada perubahan penampilan, dan kalau dia tidak memperbaiki kadar imannya kepada Allah, maka yakin dan percaya
tampilan perubahan ini akan membuat dirinya akan semakin congkak, ria, dan bangga diri. Beda dengan mereka yang masih istiqomah taat ibadah kepada Allah. Maka apapun jabatan yang diberikan kepada mereka, mereka tetap menggunakan jabatan itu untuk kemanfaatan orang banyak. Namun mereka yang tidak memiliki ketaatan yang begitu baik kepada Allah, maka mereka memanfaatkan jabatan itu untuk menindas dan menyakiti orang lain. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, buat apa kita menjadi sombong? Buat apa kita menjadi ria? Sementara apa yang kita miliki itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali lagi terlahirkan ke alam permukaan buminya Allah ini dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turjaun." Kenapa kamu kufur nikmat kepada Allah setelah Allah memberikan tampilan-tampilan kepada kehidupan diri kalian? Padahal tadinya kamu tidak ada, lalu Allah adakan kamu di atas permukaan buminya Allah. Wa ilaihi turjaun, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Perhatikan, sehebat apapun kebaikan yang kita kerjakan, sehebat apapun keburukan yang kita kerjakan, semuanya pasti akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita perhatikan, ya, apapun yang kita lakukan, baik itu dia sifatnya baik maupun dia sifatnya buruk, maka tatkala dihadapkan kepada Allah, tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya potensi kita ini tadinya tidak ada tampilan sama sekali. Namun Allah memfasilitasi itu untuk mengangkat derajat kita di hadapan saudara-saudara kita. Mestinya kita semakin memperbaiki akhlak kita kepada sesama kita, dan kita justru menjadi yang terdepan membantu mereka dalam kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan. Sebab Nabi SAW menjelaskan, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan di sisi lain Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan ada iman salah seorang di antara kalian apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan proses daripada penampilan yang membuat diri kita jadi sombong, bangga, congkak, kabur, ya, mengakibatkan diri kita tidak disukai oleh orang-orang yang kita pandang rendah, maka hal ini tidak bisa memberikan jaminan kepada orang tersebut untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Sebab Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang itu disebabkan karena Allah melihat hati dan amalannya, bukan karena kedudukan, pangkat, jabatan yang mereka miliki, bukan karena tampilan yang mereka selalu senantiasa tampilkan kepada masyarakat, tampilkan kepada saudara-saudaranya dengan kondisi mewah, dengan kondisi yang glamor dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kedudukan, pangkat, jabatan yang kita miliki, tidak melihat kecantikan, kegantengan, kegagahan yang kita punya dalam fisik kita. Warna kulit yang hitam atau warna kulit yang putih tidak menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, melihat hati kita dan melihat amalan kita. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita memperbaiki hati kita agar kita menjadi orang-orang yang tetap kaya dan dihormati serta dihargai oleh orang lain, tetap mempunyai kedudukan yang menjadi panutan bagi orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kondisi demikian akan menyelamatkan keburukan yang ada pada hati kita yang dipengaruhi oleh syaitan laknatullah, sehingga hati kita ini menjadi bersih. Maka hadiah yang Allah akan berikan kepada orang tersebut tatkala dia menghadap Allah dengan hati yang selamat, maka Allah katakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka saatnya kamu wahai hamba-hambaku yang mempunyai hati yang sempurna, murni, mengharap ridho dan rahmat Allah terhadap apa yang kalian lakukan, maka pada hari ini aku akan membalas diri kalian dengan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting yang harus kita pahami bahwa kita bukan orang yang luar biasa. Bahkan anak-anak kita juga bukan orang yang luar biasa. Kalau hati kita itu tidak bagus dan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan mampu membuat diri kita selalu senantiasa berusaha memperbaiki hati kita agar menjadi terang benderang untuk mengantarkan diri kita kepada pintu kebahagiaan yang kita cita-citakan, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.